Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai teori akad dalam Islam. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama Selvi Rahmani, yang kedua Silvani Rizky Amalia, dan yang terakhir Tiara Dwi. Pengertian akad dalam bahasa Arab. Akad berasal dari kata akada yang berarti mengikat. Maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya tersambung dan menjadi seutas tali yang satu. Sedangkan akad dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perjanjian, perikatan, atau kontrak. Perjanjian berarti suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau pihak lain, perorangan maupun badan hukum, atau suatu peristiwa yang mana dua orang atau pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Dalam istilah ilmu fikih, ada dua definisi akad menurut para ulama, yaitu definisi akad secara umum dan definisi akad secara khusus. Akad dalam pengertian umum. Akad dalam pengertian umum adalah segala bentuk perikatan atau perjanjian yang dilaksanakan oleh seseorang dengan disertai komitmen untuk memenuhi yang menimbulkan akibat hukum syar'i. Tujuh baik yang terjadi secara dua arah seperti akad jual beli, sewa menyewa, akad nikah, dan lain-lain, maupun yang terjadi secara satu arah seperti sumpah, nazar, talak, hibah, hadiah, sedekah, dan akad dalam pengertian umum ini juga bisa kita temukan dalam literatur fikih klasik seperti apa yang ditulis oleh Imam Asyuyuti dalam kitabnya Al-Shibah wa An-Nazair ketika menjelaskan klasifikasi akad bahwa dari aspek kebutuhan terhadap adanya ijab qabul. Akad dibagi menjadi 5. 1. Akad yang tidak membutuhkan ijab qabul dalam bentuk ucapan seperti hadiah, sedekah, dan hibah. 2. Akad yang membutuhkan ijab qabul dalam bentuk ucapan seperti jual beli, sarf, dan salam. 3. Akad yang hanya membutuhkan ijab tanpa harus ada qabul dalam bentuk ucapan seperti wakalah, wadiah, dan ariah. 4. Akad yang tidak membutuhkan ijab qabul sama sekali tetapi dengan syarat tidak ada penolakan dari pihak kedua seperti wakaf. 5. Akad yang tidak membutuhkan ijab qabul dan tidak bisa ditolak walaupun ada penolakan dari pihak kedua seperti dam dan ibra. 2. Akad dalam pengertian khusus. Dalam pengertian yang lebih khusus, akad didefinisikan oleh para ulama dengan definisi yang variatif, namun memiliki kemiripan makna. Hanan dalam tesisnya yang berjudul Aqsam al-Qud fi al-Fiqh al-Islami, klasifikasi akad dalam fikih Islam, menyimpulkan definisi akad menurut para ulama, pertalian antara ijab dan kabul atau yang sejajar dengan keduanya dengan cara dibenarkan oleh syara. Sedangkan menurut Wabajulaihi, akad adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat hukum, baik menimbulkan kewajiban, memindahkan, mengalihkan, maupun menghentikannya. Perbedaan antara akad tasarruf dan iltizam. Ketika akad merupakan gambaran dari perbuatan seseorang, maka perlu kami terangkan di sini perbedaan antara makna akad tasarruf dan iltizam. Pengertian tasarruf. Tasarruf merupakan istilah ulama fiqh, adalah setiap orang yang keluar dari seseorang yang sudah mumayyiz dengan kehendak sendiri dan dengannya syara menetapkan beberapa konsekuensi, baik berupa ucapan atau yang setingkat dengan ucapan berupa aksi atau isyarat, sehingga makna tasarruf dengan pengertian ini lebih umum dari makna akad karena akad walaupun bagian dari tasarruf hanya saja ia sekedar tasarruf qauli atau ucapan belaka yang terjadi karena dua keinginan yang sama seperti jual beli, nikah, dan yang lainnya dari bentuk-bentuk akad sedangkan tasarruf tidak harus begitu dan masuk di dalamnya
di berbagai bentuk perjanjian, komitmen, pengangguran, hak yang akan harus dilaksanakan oleh yang memberi tanpa harus ada ucapan penerimaan dari pihak lain seperti wakaf, talak, ibrah, membebaskan tanggungan, mengembalikan barang yang dijual dengan hiyar, syarat atau ru'yah, melihat makna semua akad dinamakan tasarruf dan tidak sebaliknya. Makna iltizam. Iltizam adalah sebuah tasarruf atau perbuatan yang mengandung keinginan untuk melahirkan satu hak atau mengakhiri satu hak atau menggugurkannya, baik datang dari satu pihak seperti wakaf, talak yang tidak ada nilai hartanya, juga ibrah atau datang dari kedua pihak seperti akad jual beli dan sewa, atau juga didefinisikan sebagai menjadi wajibnya satu urusan bagi seseorang baik karena pilihan dan keinginan sendiri atau untuk karena keinginan syara. Dengan begitu makna iltizam sama dengan makna akad secara umum, yaitu setiap ucapan yang keluar untuk menjelaskan dua keinginan yang sama atau keinginan satu pihak, sehingga makna iltizam lebih umum dari makna akad secara khususnya, yaitu setiap ucapan yang keluar untuk menjelaskan dua keinginan yang ada kecocokan, karena iltizam mencakup setiap ucapan yang keluar untuk menjelaskan dua keinginan dari dua belah pihak dan juga termasuk keinginan satu pihak saja, maka setiap akad adalah iltizam dan tidak semua iltizam adalah akad. Ketika yang menjadi objek kejadian ini adalah hiyar dalam akad, sedangkan hiyar itu sendiri artinya pihak yang berakad mempunyai hak yang meneruskan akad jual beli atau membatalkannya, dan jika diteruskan akan ada konsekuensinya, dan jika dibatalkan tidak ada pengaruh, dan masalah ini berkaitan tentang akad yang sahih, maka sudah menjadi keharawan bagi kami menjelaskan tentang akad dari aspek konsekuensi yang timbul akibat dari akad. Dan dari sisi ini terbagi kepada akad yang sah dan akad tidak sah. Pada kesempatan ini kami hanya akan menjelaskan tentang akad yang sah saja, karena akad yang tidak sah tidak ada konsekuensinya apapun. Rukun dan syarat akad. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk terjadinya akad. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari 1. Al-aqidain, pihak-pihak yang berakad adalah pihak yang melakukan akad sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad perikatan. Dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum. Subjek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum seringkali diartikan sebagai pihak. Yang kedua yaitu objek akad. Suatu akad harus memiliki objek tertentu, sehingga akad yang tidak menyebutkan objek merupakan akad yang tidak sah. Objek akad adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud seperti manfaat atau jasa. Yang terakhir, sigot al-aqd, pernyataan untuk mengikatkan diri. Para ulama sepakat bahwa sigoh adalah rukun pada semua akad karena ia adalah inti akad dan menjadi pembentuk akad. Sebab sigoh menjadi penentu dan penyebab timbulnya hukum pada suatu akad. Sigoh al-aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul. Ijab menurut jumhur ulama adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Hanafiyah, ijab adalah pernyataan yang pertama kali diutarakan oleh salah satu pihak akad, baik penjual atau pembeli. Pembagian akad. 1. Dilihat dari sisi ditentukan nama atau tidak. A. Akad bernama. Al-aqd al-musamma adalah akad yang bertujuan dan namanya sudah ditentukan oleh pembuat hukum.
dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. B. Akad tidak bernama, yaitu akad yang namanya tidak ditentukan oleh pembuat hukum yang khusus serta tidak ada pengaturan tersebut mengenainya. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. 2. Dilihat dari sisi kedudukan akad. Al-aqd al-asli, akad pokok, yaitu akad yang keberadaannya tidak ketergantungan dengan akad lain. Contoh, akad jual beli, sewa menyewa, penitipan, dan lain-lain. Yang kedua, al-aqd al-tabi'i, yaitu akad yang keberadaannya tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidaknya ada akad tersebut. Contohnya, akad penanggungan dan akad gadai. Kedua akad ini merupakan perjanjian untuk menjamin, karena itu keduanya tidak ada jika hak-hak yang dijamin tidak ada. 3. Dilihat dari tempo yang berlaku. Al-aqd al-jabani, akad yang bertempo, ialah akad yang menjadi unsur waktu sebagai bagian dari akad tersebut. Yang termasuk dalam akad ini antara lain sewa menyewa, akad penitipan, akad pinjam meminjam, dan akad pemberian kuasa. B. Al-aqd al-fauri, akad tidak bertempo. Akad ini di mana unsur waktu bukan merupakan bagian dari isi perjanjian. Berakhirnya akad. Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Akad berakhir dengan adanya fasak, yaitu pihak-pihak akad sepakat membatalkan akad, atau infisakh, yaitu membatalkan akad karena adanya sebab-sebab darurat. Yang pertama yaitu berakhirnya akad karena fasak atau pembatalan. Suatu kontrak dikatakan batal apabila terjadi keterputusan hubungan hukum di antara para pihak sebelum tujuan akad tercapai. Istilah yang digunakan oleh ahli hukum Islam untuk membatalkan akad adalah fasak. Yang dimaksud fasak adalah melepaskan perikatan kontrak atau menghilangkan atau menghapuskan hukum kontrak secara total, seakan-akan kontrak tidak pernah terjadi. Pemutusan kontrak dapat terjadi atas dasar kerelaan para pihak dan dapat pula terjadi secara paksa atas dasar putusan hakim. Fasak itu terjadi karena hal-hal berikut. Pertama, akad yang tidak lazim atau jaiz. 2. Akadnya rusak atau fasid. Dan ketiga, fasak karena hiyar. Serta keempat, fasak karena ikolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.